Guys, bagi yang membutuhkan meja setrika uap, silahkan bisa menghubungi admin meja setrika uap. Nomornya ada di deskripsi. Halo Sobat Jeb semua, masih bersama kami di Jeb's Laundry Channel. Video kali ini sedikit share bagaimana proses dalam layanan antar jemput di Jeb's Laundry Ciamis. Oh my god. Tentunya mau barang apapun itu, kami 80% orderan yang masuk itu diantar jemput. Sombong amat. Terlepas ada juga yang memang mengantarkan ke outlet dan ke workshop. Dan kali ini kita akan sedikit share bagaimana layanan antar jemput itu kita lakukan dan apa plus minusnya. Siap gerak. Dan ini kebetulan tim kami sedang di perjalanan untuk pick up daripada spring bed. Dan kebetulan untuk lokasinya juga tidak jauh dari tempat atau workshop kita. Kalau tidak salah, ini di daerah Benteng nantinya. Nggak tahu Benteng ataupun jalan ke Benteng. Ya Allah bang. Nah, jadi tim biasanya jika untuk pengambilan barang semacam sofa atau spring bed ataupun jok mobil yang biasanya harus menggunakan mobil pick up, pasti beranggotakan 2 orang. Tapi bohong. Kenapa demikian? Karena satu supir dan satu lagi biasanya untuk pendampingnya. Dan juga karena biasanya kan kalau sofa dan spring bed itu tidak bisa diangkat oleh satu orang karena lumayan berat. Jadi minimal untuk petugas antar jemput kita gunakan 2 orang. Atau jika ada request khusus dari konsumen apabila barangnya itu teramat sangat besar, apalagi di lantai 2, biasanya kami menyertakan 3 orang. Oke bang. Dan kita sudah sampai di rumah daripada konsumen setia dari Jeb's Laundry Ciamis. Ini seperti biasa proses mau mengangkat daripada spring bed di rumah konsumen tersebut. Cuman sebelumnya kita pastikan kita mengecek barang dan melihat serta memberikan nota ke konsumen tersebut. Nah, bagi Sobat Jeb semua yang mau melihat bagaimana cara membuat nota yang standar, mungkin bisa dikatakan yang kami gunakan ada logo daripada asli. Terlepas teman-teman, bila yang belum menjadi member Asosiasi Laundry Indonesia atau asli, silahkan bisa langsung kontak ke pengurus di DPP atau DPD masing-masing. Dan ini masih proses penotaan, jadi semua barang yang diambil biasanya ditulis di nota secara terperinci. Tapi bohong. Jika proses daripada penulisan nota sudah selesai, dan biasanya nota itu ada rangkap 3 ya Sobat Jebs. Di sementara 2 rangkap kita ambil dan 1 rangkap biasanya dikasih ke konsumen. Nenek mau minum es nggak? Mau. Bilang hai guys gitu. Hai guys. Welcome back. Nenek. Sebagai tanda bukti untuk bila nantinya pengambilan atau pengiriman barang. Karena ada kalanya orang yang ambil dan yang ngantar itu beda.
Jadi harus ada data yang bisa menjelaskan bahwa sannya itu benar-benar dari konsumen tersebut. Jadi bila tidak ada nota, maka barang mau diambil atau diantar itu tidak bisa, Sobat Cep. Mulut Anda kotor. Karena sedikit marak ada yang namanya modus daripada orang yang disuruh ngambil barang padahal itu tidak ada sama sekali. Nah, jadi plus minus daripada layanan antar jemput ini mungkin untuk kita bicara di minusnya dulu ya, Sobat Cep semua. Baca. Dari minusnya mungkin kita harus menyiapkan armada yang memadai, mau itu motor ataupun mobil. Kalau untuk alat-alat kecil, paling besarnya mungkin karpet masih bisa terjangkau dengan menggunakan motor. Bang. Tentunya motornya dilengkapi dengan keranjang yang dari besi. Untuk reviewnya juga sudah kami buatkan, ada videonya di playlist daripada Marketing Laundry. Mantap. Silakan Sobat Cep bisa tonton. Dan untuk minus yang kedua, selain kita menyiapkan armada, jadi kita harus menambahkan tim yang memang siap untuk menjadi supir serta pendampingnya. Nanti aku baku hantam aja lo. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk biaya daripada operasional lumayan agak besar. Dalam artian, namanya antar jemput kan otomatis 2 kali PP Sobat Jeps. 1 kali bolak-balik untuk pengambilan, dan nantinya setelah beres pengantaran itu kan bolak-balik. Bener juga ya. Nah, itu mungkin untuk nilai plus yang biasanya terjadi. Sedangkan untuk bukan nilai plus ya, untuk nilai minus yang biasanya ada atau yang biasanya terjadi jika menggunakan layanan antar jemput. Sementara untuk nilai plusnya, jadi masyarakat ataupun konsumen dengan adanya layanan antar jemput itu sangat-sangat terbantu. Amin. Dalam artian mereka tidak perlu datang ke workshop ataupun tidak perlu mengantarkan ke lokasi outlet daripada tempat kita. Cukup mereka telepon ataukah SMS ataukah cukup WA dan DM Instagram dan segala macam. Itu mungkin nilai positif yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya, jika pakai layanan antar jemput, tentunya konsumen akan lebih percaya, dalam artian kita menggunakan nota yang resmi, tentunya dengan ditambah dengan nomor nota. Ada juga mungkin timnya kita kasih seragam dan segala macam. Di motornya juga atau di mobilnya ada branding, itu kan menandakan nilai kepercayaan konsumen akan lebih menambah. Nice. Berbeda dengan motoris ataupun mobil yang tidak menggunakan atribut daripada nama laundry kita. Kenapa demikian? Karena biasanya, mohon maaf, ada oknum-oknum yang bermain jika memang di motor atau kendaraan yang digunakan untuk layanan antar jemput itu tidak ada bannernya. Jadi untuk para konsumen sekalian, tolong hati-hati dan waspada apabila ada motoris atau orang yang datang, dia bilang bahwasannya mau ngambil barang atas suruhan atau dari tim laundry A atau laundry B. Nah, jadi Sobat Jeep semua atau para konsumen sekalian harus lebih teliti. Dalam artian, sebelum menyerahkan barang, tolong dikonfirmasi ke toko yang bersangkutan atau ke laundry yang bersangkutan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi untuk nilai plus lain, biasanya jika menggunakan layanan antar jemput, tentunya yang paling utama kita bisa menaikkan omset dan bisa sekalian iklan di jalan. Tentunya jika kendaraan atau motor yang kita gunakan di branding. Tentunya kan jika kita melewati pasar ataupun apa, banyak orang yang akan baca. Nah, tidak jarang biasanya jika kita telah melakukan hal seperti itu, akan banyak orang yang menelpon gara-gara melihat iklan daripada banner yang menempel di motor ataupun branding yang kita tempel di kendaraan.
Nah, jadi Sobat Jeps yang memang lagi merintis usaha laundry, kami sarankan untuk memaksimalkan layanan dengan layanan antar jemput. Tentunya menggunakan kendaraan yang dimaksimalkan juga, dan keranjang atau segala macamnya dimaksimalkan juga. Pokoknya semua contoh-contoh daripada marketing laundry Sobat Jeps bisa tonton, ada videonya sudah kami buatkan. Dah, sombong amat. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jika ada kritikan atau saran atau hal lain, coba tulis di kolom komentar yang lebih pengalaman dalam layanan antar jemput. Nah, ini posisi sekarang udah arah pulang seperti yang terlihat tadi di video. Bahwasannya seperti itu proses daripada pengambilan barang yang biasa kami lakukan, dan untuk pengirimannya juga hampir sama, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau pengiriman kita langsung terima uang cash. Lu jangan saya deh, ya gue gampar mulut lu. Karena kalau di kami tidak bisa memberikan atau membayar di awal. Kenapa demikian? Karena semua barang harus ada proses pengecekan pada saat barang nantinya datang di workshop. Tapi kalau misalkan kasih DP itu silahkan. Tapi harus hati-hati juga Sobat Jeps semua atau para konsumen semua. Jika memang memberikan DP ke kurir, harus dikonfirmasi ke toko ataupun ke pihak admin. Jadi jangan sampai keterangan daripada DP yang kita berikan ke kurir itu tidak ditulis di nota. Karena seharusnya jika konsumen memberikan DP, maka akan ditulis di nota, karena di nota itu sudah ada kolom untuk pengisian daripada DP yang konsumen berikan. Bang. Dan ini unit daripada layanan antar jemput sudah kembali ke workshop, dan nantinya kita tinggal turunkan barang tersebut. Lalu nantinya kita akan proses untuk pencucian. Dan untuk proses pencucian ini kurang lebih kita memakan waktu 3-4 hari, bahkan 5 hari. Karena memang untuk proses pencucian spring bed ini harus benar-benar dimaksimalkan, dan yang utama itu proses di pengeringan, walaupun tetap dibantu dengan sinar matahari ataupun mesin blower. 6 months later. Months later. Nah, jadi untuk warga masyarakat Ciamis yang memerlukan layanan daripada pencucian sofa, spring bed, jok mobil, dan lain sebagainya, silahkan bisa langsung menghubungi admin meja, admin daripada Jeps Laundry Ciamis, atau mungkin ada nomornya di Halo Jeps yang di pojok sebelah kanan atas. Silakan di save nomornya. Dan untuk rate harga daripada layanan cuci sofa ini biasanya mulai dari 150.000 untuk tipe single, 250 untuk double, dan untuk king 350.000 rupiah.